Halo semuanya, nama saya David Christian. Selamat datang di Cerita Anak Teknik. Kembali lagi di series Pre-Qualified Connections for Spatial Steel Moment Frames. Pada cerita sebelumnya, kita sudah mempelajari hal teknis untuk merancang sambungan bolted flange plate. Pada cerita kali ini, kita akan membahas mengenai bolted extended end plate, mengerti prinsip desain, load pad, apa saja yang perlu kita perhatikan, dan mempelajari step by step bagaimana cara mendesainnya. Sesuai persyaratan AIAC 341 tentang Seismic Provisions, AIAC 358 tentang Pre-Qualified Connections for SMF, dan AIAC 360 tentang Specification for Structural Steel Buildings. Bolted extended end plate dibagi menjadi dua kelompok, unstiffen dan stiffen. Untuk unstiffen bisa menggunakan 4 baut per satu flange balok, sedangkan untuk stiffen bisa menggunakan 4 atau 8 baut per satu flange balok. Penentuan penggunaannya tergantung dari dimensi balok yang ingin kita sambung. Semakin gede baloknya berarti gaya yang perlu ditransfer melalui sambungan jadi lebih besar juga. Kalau untuk satu flange balok tidak cukup menggunakan 4 baut, bisa menggunakan konfigurasi yang 8 baut. Stiffener digunakan untuk memperkaku end plate, sehingga distribusi tegangan pada end plate lebih merata dan tebal end plate bisa jadi lebih tipis. Untuk konfigurasi tanpa stiffener, lokasi sendi plastis diperkirakan setengah tinggi balok atau 3 kali lebar balok. Sedangkan untuk konfigurasi dengan stiffener, lokasi sendi plastis diperkirakan di ujung stiffener. Sama seperti penjelasan pada cerita sebelumnya, agar kita dapat mendesain sambungan untuk menerima setiap gaya yang bekerja, kita harus tahu dulu gaya apa aja yang bekerja pada sambungan. Penjelasan detail terkait gaya-gaya apa aja yang bekerja pada sambungan juga sudah kita bahas pada cerita sebelumnya. Pertama, untuk momen probable balok, rumusnya adalah CPR dikali RY dikali FY dikali plastic section modulus, di mana CPR adalah untuk mengakomodasi strain hardening dan RY adalah rasio expected yield stress dengan minimum yield stress. Kemudian untuk gaya geser di hinge, sama juga, ada 2 MPR dibagi LH atau gaya geser probable balok, kemudian ditambahkan dengan gaya geser gravity. Lalu karena kita mendesain sambungan di muka flange column, maka gaya momen dan geser ini harus kita pindah ke muka flange column. MPR ditambah dengan momen tambahan akibat gaya geser hinge dikali dengan jarak hinge. Setelah itu kita bisa ubah gaya momen di muka flange column menjadi gaya tarik dan tekan di flange balok. Perlu diperhatikan bahwa gaya tarik dan tekan adanya di as flange balok, maka jaraknya jadi tinggi balok dikurangi 2 kali setengah tebal flange. Terakhir, saat memindahkan gaya geser hinge ke muka flange column, ada tambahan gaya geser sepanjang area sambungan akibat beban gravity. Kemudian kita perlu melakukan preliminary untuk menentukan geometri sambungan dari sambungan yang ingin kita desain, seperti jarak antar baut, lebar, tinggi, tebal dari end plate, dan segala parameter lain yang ada di tabel 6.1 ini. Pertama, perlu diketahui bahwa batasan untuk setiap tipe sambungan, 4 bolt unstiffen, 4 bolt stiffen, dan 8 bolt stiffen itu berbeda-beda. Ada batasan maksimum dan minimumnya masing-masing. Parameternya juga bermacam-macam. Pertama ada tebal dari beam flange, ada lebar dari beam flange, kemudian ada tinggi balok. Di tinggi balok ini kita perlu perhatikan bahwa ada batasan tinggi minimum untuk tipe sambungan ini, yaitu 600 mili. Jadi kalau kita perhatikan, untuk sambungan 4 bolt unstiffen dan 4 bolt stiffen, batas minimumnya adalah 600 dan batas maksimumnya adalah 600. Jadi pada dasarnya kita hanya boleh menggunakan balok setinggi 600 pada tipe sambungan 4E dan 4ES ini. Selanjutnya, untuk tipe 8ES, kita bisa menggunakan dari tinggi balok 600 sampai dengan 910. Kemudian untuk parameter selanjutnya adalah tebal end plate dan kemudian lebar dari end plate. Untuk lebar dari end plate ini ada yang perlu kita perhatikan. Memang ada batasan maksimumnya, misalnya untuk 4E dan 4ES itu bisa sampai 270. Kemudian untuk 8ES bisa menggunakan 380. Tetapi perlu diperhatikan bahwa lebar efektif dari end plate ini hanya selebar balok ditambah dengan 1 inch atau 25 mili. Jadi apabila kita menggunakan lebar end plate maksimum, yang mana lebih besar daripada lebar balok ditambah 25 mili, secara desain kita hanya bisa memanfaatkan selebar efektif itu. Jadi cuma bisa memanfaatkan lebar end plate sebesar lebar flange ditambah 25 mili. Kemudian ada G atau jarak horizontal baut, lalu ada PFI dan PFO atau jarak baut ke flange balok seperti gambar di sebelah kiri, dan PB atau jarak vertikal antar baut. Untuk PB sendiri pada tipe 8ES kita perlu perhatikan batasan maksimumnya.
Kita lihat bahwa maksimum jarak antar baut di sini adalah 95 mili. Perlu diingat bahwa jarak antar baut itu ada minimumnya, 2/3 sampai 3 kali diameter baut. Jadi kalau kita menggunakan jarak maksimumnya 95 mili, dengan jarak antar baut itu 3 kali diameter, maka diameter maksimum yang bisa kita gunakan adalah 31 mili. Kemudian selanjutnya kita perlu melakukan perhitungan kebutuhan diameter baut untuk dapat menerima gaya momen yang terjadi di muka kolom. Pertama, kita tahu bahwa kapasitas tarik dari satu baut itu ditentukan berdasarkan diameter baut yang akan kita gunakan. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu gaya tarik yang akan bekerja pada satu baut. Caranya adalah menghitung keseimbangan gaya momen atau sigma momen sama dengan 0 di flange bawah balok. Kita akan mencari keseimbangan momen antara beban momen dari balok dan kapasitas momen dari grup baut. Kita bisa lihat contoh di gambar. Karena beban momen itu clockwise, sedangkan kapasitas momen dari grup baut itu counterclockwise, maka kita bisa sama denganin. Jadi MF atau beban momen yang terjadi dari balok sama dengan 2PT dikali jaraknya masing-masing. Kenapa 2PT? Karena dalam satu baris itu ada 2 baut, jadi ada 2 kapasitas tarik baut. Masing-masing kapasitas baut itu dikalikan dengan jarak momennya masing-masing untuk mendapatkan kapasitas momennya. Konsep perhitungan ini juga dapat digunakan untuk konfigurasi 4 baut, tetapi berarti hanya ada jarak H2 dan H3 saja. Selanjutnya kita bisa melakukan substitusi kapasitas tarik dari satu baut ke dalam persamaan yang telah kita buat untuk mencari diameter baut yang kita perlukan. Berikutnya kita perlu menghitung kebutuhan tebal dari end plate agar dapat menyalurkan gaya dari balok ke baut. Sebelum itu kita perlu memahami yield line theory and mechanics. Awalnya dikembangkan oleh Kennedy tahun 1981, kemudian disimplify oleh Boxmiller tahun 1995. Jadi dulu Kennedy melakukan eksperimen menggunakan T-stab. Bagian webnya ditarik dan dilihat respon bagian flange-nya dan gaya yang bekerja pada bautnya. Kemudian dia menyimpulkan bahwa perilaku pelat dan gaya di baut itu bisa berubah-ubah tergantung dari tebal pelatnya. Pertama, ketika pelatnya cukup kaku, maka gaya yang diterima oleh baut itu sama seperti gaya yang diberikan. Jadi ketika ditarik sebesar 2 RU, maka masing-masing baut akan menerima RU. Perilaku ini disebut thick plate behavior. Kemudian ketika pelatnya dipertipis, pelat akan mengalami pelelehan di area pangkal yang mengakibatkan adanya prying effect, yaitu pelat mengungkit sehingga memberikan gaya tambahan pada baut. Jadi ketika T-stab ditarik sebesar 2 RU, masing-masing baut tidak hanya menerima RU, tetapi ada tambahan gaya ungkit. Besaran dari gaya ungkit ini pun berbeda-beda dan terus bertambah seiring semakin tipis dan semakin banyak pelelehan yang terjadi pada pangkal pangkat. Besaran dari gaya ungkit ini juga berbeda-beda dan terus bertambah semakin tipis pelat dan semakin banyak pelelehan yang terjadi. Fenomena ini disebut intermediate plate behavior. Selanjutnya, ketika pelat semakin tipis, pelelehan tidak hanya terjadi pada area pangkal tetapi mulai ada tambahan pelelehan di daerah baut. Pelelehan ini membuat gaya ungkit yang terjadi tidak lagi bertambah. Jadi bisa dibayangkan, pertama ada pelelehan di pangkal yang mana membuat gaya ungkit ini muncul dan terus bertambah sampai satu titik di mana ada pelelehan di daerah baut sehingga gaya ungkit ini akan berhenti di QU atau gaya ungkit maksimum. Oleh karena itu, kita dapat menghitung nilai gaya tarik maksimum dari baut adalah RU ditambah QU. Perilaku ini dinamakan thin plate behavior. Selanjutnya, Boxmiller menyederhanakan penemuan Kennedy. Dia membagi ada thick plate dan thin plate, di mana transisi antara thick plate dan thin plate adalah ketika gaya tarik atau momen yang terjadi itu sama dengan 90% dari kapasitas pelat. Jadi dalam kasus end plate, ketika momen yang terjadi itu kurang dari 90% kapasitas momen end plate, maka perilakunya bisa dikatakan seperti thick plate, yang mana gaya yang bekerja pada baut itu tidak ada tambahan gaya ungkit. Tetapi sebaliknya, apabila momen yang bekerja itu lebih besar dari 90% kapasitas momen end plate, maka gaya tarik yang bekerja pada baut akan ada tambahan gaya ungkit sebesar QU atau gaya ungkit maksimum. Karena kita nggak mau ada tambahan gaya yang bekerja pada baut, maka dalam sambungan ini kita harus mendesain end plate sebagai thick plate. Dengan mendesain end plate agar memiliki kapasitas momen sebesar 111% dari beban momen yang bekerja. 111% ini didapat dari memindahkan 90% jadi 1/90%. Kemudian kita bisa menghitung tebal dari end plate yang dibutuhkan agar memiliki kapasitas momen sebesar 1,11 kali dari momen yang bekerja pada muka kolom. Di sini kita juga harus memperhatikan variabel YP atau yield line yang terjadi pada end plate.
Masing-masing konfigurasi end plate memiliki yield line yang berbeda-beda tergantung dari konfigurasi baut dan stiffener yang kita gunakan. Panjang dari yield line ini dapat kita hitung mengacu pada AIC 358 table 6.2 until 6.4. Selanjutnya, step kelima kita bagi jadi dua, 5A untuk unstiffen configuration 4E dan 5B untuk stiffen configuration 4ES dan 8ES. Untuk unstiffen configuration, kita perlu cek extended portion dari end plate-nya, jadi end plate pada sisi luar balok. Kita tahu bahwa gaya tarik pada flange balok itu bisa kita hitung, yaitu FF ini. Kemudian gaya tarik pada flange balok ini akan terbagi jadi dua, diterima oleh baut pada sisi dalam flange dan juga pada sisi luar flange. Oleh karena itu kita bisa tahu gaya yang mengalir dari flange ke baut sisi luar adalah setengah dari FF ini. Pertama kita harus cek shear yielding dengan penampang full end plate, kemudian kita cek shear rupture dengan penampang net dari end plate. Jadi penampang gross kita kurangin 2 lubang baut. Selanjutnya kita bisa cek kapasitas minimum dari dua limit state tadi harus lebih besar daripada setengah gaya tarik flange balok. Sedangkan step 5B untuk stiffen configuration 4ES dan 8S, kita tidak perlu mengecek shear yielding dan shear rupture karena kita punya stiffener yang megangin extended portion dari end plate-nya. Pertama kita harus memahami ketika flange mengalami gaya tarik, gaya tersebut akan ke-transfer ke stiffener dengan mekanisme geser, kemudian dari stiffener ke end plate dengan mekanisme tarik. Oleh karena itu disyaratkan, untuk sambungan las dari stiffener ke end plate harus menggunakan CJP. Sedangkan dari flange balok ke stiffener bisa menggunakan fillet welds ataupun CJP juga. Selanjutnya disyaratkan bahwa tebal dari stiffener ini harus sama atau lebih tebal dari web balok. Tapi harus perhatikan bahwa itu hanya berlaku jika mutu dari stiffener dan balok itu sama. Kalau berbeda maka harus dirasiokan. Selanjutnya kita tidak mau stiffener ini mengalami buckling ketika mengalami tekan, maka persyaratan compression element ini harus terpenuhi. Rasio dari tinggi dan tebal stiffener harus kurang dari sama dengan 0,56 akar E dibagi Fy stiffener. Selanjutnya kita punya persyaratan layout dimensi dari stiffener. Kita mau penyaluran gaya dari balok ke end plate melalui stiffener itu bisa merata, makanya kita batasi sudut maksimum dari stiffener ini adalah 30 derajat. Jadi dari persyaratan 30 derajat ini kita bisa menentukan panjang minimum dari stiffener. Setelah itu kita tidak hanya membuat stiffener berbentuk segitiga murni, tetapi kita tambahkan 25 mili untuk kemudahan pengelasan dan tidak terjadi konsentrasi gaya di ujung segitiga. Berikutnya kita bisa mendesain kapasitas geser untuk dapat menyalurkan gaya geser dari balok ke kolom. Di sini yang bisa menjadi catatan adalah bahwa kapasitas geser dari baut itu dapat berkurang ketika baut sudah mengalami tegangan tarik. Oleh karena itu, dalam sambungan ini kita hanya memanfaatkan baut yang ada di flange tekan. Jadi ketika momennya itu negatif, baut di atas itu akan mengalami tarik. Oleh karena itu, kita hanya mengandalkan grup baut yang ada di bawah ketika mengalami tekan untuk menahan gaya geser. Begitu juga sebaliknya, ketika momennya positif, maka baut di bawah ini akan mengalami tarik, baut di atas akan mengalami tekan, kita hanya memanfaatkan grup baut di atas untuk menahan gaya geser. Oleh karena itu, jumlah baut yang bisa kita manfaatkan untuk menahan geser hanya jumlah baut pada satu flange saja. Kemudian seperti biasa, kita juga cek bearing dan tear out baut ke end plate dan ke flange kolom. Setelah itu kita bisa menghitung kapasitas minimum yang menggovern pada sambungan ini dan memastikan kapasitas tersebut telah lebih besar daripada gaya geser yang bekerja. Selanjutnya ada beberapa catatan yang harus diperhatikan saat mendetailing sambungan las dari balok ke end plate. Pertama, weld access hose gak boleh digunakan. Biasanya weld balok itu dilubangi supaya mempermudah pengelasan flange balok. Tapi sayangnya lubang ini juga melemahkan balok di area kritis, makanya weld access hose dilarang. Kedua, flange balok itu harus dilas CJP ke end plate, tanpa backing plate dan dengan root dari CJP itu di sisi dalam flange. Jadi bentuk baloknya seperti ini, kemudian dilas CJP dari arah luar flange. Kemudian kita juga harus melakukan back gouging. Jadi root CJP di bagian dalam flange balok perlu kita gerinda untuk mencoak akar las CJP-nya. Kemudian kita las ulang dari sisi dalam untuk memastikan bahwa las CJP pada flange balok ini benar-benar full penampak. Setelah itu kita tambahin lagi reinforcing fillet welds setebal 8 mili untuk memperkuat sambungan CJP flange balok. Untuk las web balok ke end plate sebenarnya prefer menggunakan CJP juga, tapi karena gaya dominan yang bekerja adalah geser dan apabila memang diperlukan, kita masih boleh menyambungnya dengan fillet welds.
Lalu kita juga harus memperhatikan bahwa stiffener dipasang terakhir. Jadi balok dilas ke end plate dulu, baru stiffenernya dilas ke balok dan ke end plate. Tujuannya untuk mempermudah pengelasan CJP flange balok dan juga kontrol kualitas lasnya. Setelah kita mendesain seluruh elemen sambungan pada sisi balok seperti end plate, baut, stiffener, dan sambungan las, kita juga harus memastikan bahwa kolom pada area sambungan memiliki kapasitas yang cukup untuk menerima gaya dari balok. Seperti yang saya jelaskan pada cerita sebelumnya, bahwa gaya tarik dan gaya tekan yang terjadi pada flange kolom akan berubah menjadi gaya geser pada area panel zone di kolom. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa area panel zone itu memiliki kapasitas yang cukup untuk menerima gaya geser yang terjadi. Apabila kapasitas dari panel zone ini belum cukup, maka kita dapat mempertebal area web kolom atau juga bisa menambah dengan double plate. Perlu diperhatikan bahwa tebal minimum dari double plate adalah 6 mili. Selain itu, kita juga harus memenuhi persyaratan tebal minimum panel zone untuk double plate dan web kolom, yaitu lebih besar daripada DPZ ditambah WPZ dibagi 90. Sama seperti cerita sebelumnya, ketika flange kolom mengalami gaya tekan, maka akan terjadi konsentrasi gaya pada muka kolom. Agar penyebaran gaya ini dapat lebih merata, maka kita dapat mempertinggi double plate, sehingga tebal dari web kolom di daerah konsentrasi gaya dapat lebih seragam. Selanjutnya kita bisa mendesain continuity plates. Sama seperti cerita sebelumnya, continuity plates ini berfungsi untuk memperkaku kolom sehingga kolom tidak mengalami local failure, seperti flange local bending, web local yielding, web local crippling, dan web compression buckling. Continuity plate sendiri harus ditempatkan sejajar dengan flange balok, kemudian dilas CJP ke flange kolom. Sedangkan ke web kolom atau double plate bisa menggunakan fillet welds atau CJP juga. Selanjutnya kita perlu menghitung kapasitas dari setiap limit state di sebelah kiri ini, mengacu ke AIAC 358 Chapter 6.7.2 dan AIAC 360 Chapter J10. Dari keempat limit state ini kita dapat menghitung kapasitas minimum, kemudian melakukan pengecekan apakah kapasitas kolom ini lebih besar atau lebih kecil daripada gaya yang bekerja. Apabila kapasitas dari kolom itu lebih besar daripada gaya yang bekerja, maka sebenarnya continuity plates itu tidak diperlukan. Tetapi apabila kapasitasnya kurang daripada gaya yang bekerja, maka perlu ada tambahan continuity plates. Gaya yang digunakan untuk mendesain continuity plates adalah gaya yang bekerja dikurangi kapasitas yang dimiliki kolom. Perbedaannya adalah untuk konfigurasi extended end plate, flange local bending harus didesain agar memiliki perilaku thick plate, sama seperti yang telah kita lakukan untuk mendesain end plate. Flange kolom harus memiliki kapasitas yang cukup agar beban momen yang terjadi tidak melebihi 90% dari kapasitasnya. Flange kolom harus didesain memiliki kapasitas yang cukup agar beban momen yang terjadi di muka kolom tidak melebihi 90% dari kapasitasnya. Untuk melakukan perhitungan tebal flange kolom, kita harus memperhatikan yield line pada flange kolom, sama seperti saat kita mendesain end plate. Panjang yield line pada flange kolom juga berbeda-beda tergantung pada konfigurasi baut dan continuity plates yang kita gunakan. Perhitungan panjang yield line dapat mengacu pada AIAC 358 Table 6.5 until 6.6. Terakhir, setelah kita mendesain seluruh elemen sambungan pada sisi balok dan juga pada sisi kolom, kita harus memastikan strong column weak beam. Jadi rasio di sebelah kanan ini harus terpenuhi. MPC dibagi MPB harus lebih besar daripada 1, yang menunjukkan bahwa momen plastis kolom itu harus lebih besar daripada momen plastis balok. Hal yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa kapasitas tegangan yang dimiliki kolom harus dikurangi tegangan akibat gaya aksial yang dialami kolom, yaitu yang ini. Dan gaya momen yang dialami balok ini harus ditambah dengan momen akibat gaya geser yang ada di hinge dikalikan dengan jarak hinge-nya. Oke, pada cerita kali ini kita sudah mempelajari hal teknis untuk merancang 3 konfigurasi sambungan bolted extended end plate. Mulai dari penentuan gayanya, asumsi preliminary, yield line, pengecekan balok kolom, pengecekan baut, stiffener, end plate, doubler plate, dan continuity plate. Teman-teman bisa komentar di bawah kalau kalian sebagai engineer perancana atau sebagai kontraktor pelaksana kira-kira prefer sambungan yang mana, bolted flange plate atau bolted extended end plate. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa juga coba tulis di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan cerita kelima di series Pre-Qualified Connections for Special Steel Moment Frames. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.